Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 12 IPA dan IPS yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana kemarin pembelajaran kita tentang peluang, kita sudah membenarkan konsep kita tentang masuk universitas. Ya, peluang masuk universitas itu adalah konsep dasar yang pasti Bapak sampaikan pada awal pembelajaran peluang. Kenapa? Kalau misalkan memahami konsep ini, harapannya kalian lebih mudah nanti memahami konsep-konsep setelahnya, karena sudah bisa tahu yang mana yang N, ya, yang mana yang N ini, yang mana yang N, dan yang mana yang S, ya, dan bagaimana memandang N dan S dalam suatu permasalahan. Nah, untuk soal kemarin, untuk nomor 2-nya, alhamdulillah sudah sebagian besar benar, ya. Jadi bagaimana agar peluang masuk universitas meningkat itu dengan mendaftar di banyak universitas, ya. Tapi di soal yang nomor 1, nah, di soal yang nomor 1 ini masih banyak yang kurang tepat memahami si S, ya. Bagaimana menentukan S? Jadi masih banyak yang kurang tepat menentukan si S. Nah, hari ini sebetulnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, namun karena kemarin hasilnya masih banyak yang belum memahami CS, ya, maka belum Bapak lanjutkan, dan akan Bapak ulas dulu tentang rumus ini lagi. Jadi peluang kejadian N, ya, itu adalah N per S, atau di buku-buku atau di internet ya, biasanya ditulisnya gini: peluang kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A per banyaknya kejadian S. Nah, maksudnya sama saja antara yang ini dan yang ini, ya. Maksudnya itu sama saja, jadi nggak usah bingung loh, di Pari kok tulisannya gitu, tapi di buku-buku di internet kok tulisannya beda gitu. Maksudnya sama saja. Jadi yang atas ini, anak-anak ya, yang atas ini adalah munculnya kejadian. Ya, maksudnya munculnya kejadian apa? Jadi kejadian yang ditanyakan itu yang ditanya, misalkan carilah peluang carilah peluang terpilihnya ketua kelas laki-laki, misalkan gitu. Berarti N-nya itu atau NA-nya itu adalah terpilihnya ketua kelas laki-laki. Berarti yang kita sorot hanya laki-lakinya saja, ya. Itu yang atas. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah banyaknya semestanya. Banyaknya semesta. Maksudnya semesta di sini apa? Semesta ini seluruh kemungkinan yang ada dalam lingkup itu, ya. Jadi seluruh kemungkinan yang ada dalam lingkup itu. Kalau misalkan bingung, Bapak langsung memberikan ke contoh kejadian, ya. Misal kejadian pertama, kurang jelas ya, Bapak besar dulu. Kejadian pertama itu pada uang logam, misalkan ini yang sering muncul pada soal, pada uang logam. Nah, maka S-nya, ini S ya, semestanya pada uang logam, itu semestanya siapa? Semua kemungkinan yang ada pada satu ya, pada satu uang logam. Nah, uang logam itu kita tahu, ya, uang logam itu kita tahu kan bentuknya gini ya, uang logam. Ada dua sisi. Sisi pertama dia adalah angka, ya, atau kita singkat A gitu. Dan sisi keduanya adalah gambar. Pak, tapi uang logam saya dua-duanya angka, Pak, dua-duanya gambar. Ya, anggap aja kayak gini. Karena pada umumnya uang logam itu terdiri dari sisi angka dan sisi gambar. Nah, angka dan gambar ini, ya, angka dan gambar ini adalah semestanya. Apa ada lagi kemungkinan selain angka dan gambar? Uang logamnya berdiri di tengah-tengah gitu, tapi itu kan sangat tidak mungkin ketika ditos kan. Ketika ditos kan, milih apa? Angka apa Garuda? Mesti kayak gitu kan ya. Ketika kalian ngetos mau mulai pertandingan gitu, pasti
milih gitu angka atau Garuda gitu. Kalau misalnya pakai uang logam kita nggak mungkin milih apa angka Garuda atau tengah-tengah, kan nggak ada ya. Jadi yang paling sering ketika ditos itu kemungkinan angka atau gambar. Nah maka karena tidak ada lagi, maka angka dan gambar ini adalah semestanya ya, sehingga semesta untuk uang logam ini adalah 2 ya. Semesta untuk satu uang logam itu adalah 2. Nah kejadiannya siapa? Kejadiannya itu berdasarkan yang ditanya. Misal yang ditanya adalah carilah peluang muncul angka. Nah, kalau yang ditanya peluang muncul angka ya, berarti muncul angka ini adalah si N ya. Muncul angka itu adalah si N. Nah, sekarang ada berapa angka di sini? Di sini dan di sini ada berapa angka? Ada 1, maka N-nya adalah 1, S-nya adalah 2. Kita masukkan ke dalam peluang kejadian N, itu rumusnya N per S, maka dia jadinya 1/2. Jadi peluang kejadian N itu adalah setengah. Maksudnya apa? Munculnya A ketika sekali tos itu adalah setengah. Kalau setengah berarti 50% ya. 50% muncul A, 50% muncul G. Nah, jadi seperti itu ya. Itu pada satu uang logam. Nah, sekarang kita tingkatkan sekarang. Bagaimana kalau pada 2 uang logam? Pada 2 uang logam. Nah, kalau pada 2 uang logam, kalian bisa menghitungnya menggunakan kayak gini. Kalau satu uang logam itu kan, yang pertama ya, satu uang logam kan ada angka gambar. 2 uang logam kedua juga ada angka gambar. Nah, ini sama seperti kejadian Anwar kemarin. Nah, kita misalkan. Jadi yang pertama angka ya, yang kedua angka gambar, yang ketiga gambar angka, dan yang keempat gambar. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Nah, semestanya itu bukan yang ini ya, semestanya itu bukan ini, hati-hati. Semestanya itu adalah yang ini. Ini semestanya. Jadi semestanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 semestanya ya. Semestanya ada 4. Semua kemungkinan yang bisa muncul itu ada 4 ya, karena 2 uang logam itu dilempar berbarengan. Nah, N-nya siapa? N-nya ini kita tanya. Misalkan pertanyaannya adalah peluang muncul gambar, misalkan peluang muncul gambar ya. Peluang muncul gambar, sekarang kita lihat yang ada gambarnya siapa. Yang ada gambarnya kan nih, ada gambarnya. Berarti ada 1, 2, 3. Berarti N-nya itu 3. Karena S-nya 4, N-nya 3, maka peluang kejadian N-nya itu adalah 3/4. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang ketiga, pada 3 uang logam ya, pada 3 uang logam. Nah, 3 uang logam ini sudah agak banyak ya. Jadi biasanya Bapak bisa menggunakan cara yang kayak gini ya, bisa pakai cara yang gini ya, yang dipanah-panahin seperti pohon gitu. Atau caranya Bapak biasanya dibuatkan tabel. Nah, saran Bapak, kalian jangan males gambarnya. Kalau misalkan menurut kalian buat tabel ini susah, buat akar-akar pohon gini susah ngira-ngiranya, maka buat tabel. Ya buat tabel insya Allah lebih gampang, cuma lebih ribet karena kita harus garis-garisin. Ya, cuma jangan malas karena belum terbiasa. Kecuali kalau misalkan kalian sudah terbiasa, sudah paham, sudah tahu, bisa membayangkan dan lain-lain. Oke. Ya, tapi kalau misalkan belum terbiasa, jangan malas membuat tabel deh. Jangan malas buat tabel. Jangan malas buat tabel.
karena membuat tabel ini pasti kalian ketemu semua semestanya. Cuma ya gitu ribetnya, kalian harus garis-garis tabel dan lain-lain. Nah, sekarang di sini siapa? Di sini adalah ini. Kita tulis yang paling bawah. Sebelumnya 3 itu kan 2 ya. Nah, 2 ini kita tulis. Jadi 2 logam itu kita tulis. Kalau misalkan ditanya 4 uang logam, berarti yang kita tulis yang 3 uang logam. Ya, yang kita tulis sebelumnya 3 uang logam. Nah, karena yang kita ini di sini yang ditanya 3 uang logam, maka yang ditulis adalah 2 uang logamnya dulu. Siapa 2 uang logam? Itu ini. 2 uang logam itu ini. Ya. Ini 2 uang logam. Jadi 2 uang logam itu ada angka-angka ya, kemudian ada angka gambar, kemudian ada gambar angka, kemudian ada gambar-gambar. Video lentek ya. Nah, yang di sini siapa? Yang di sini tadi kan yang ditanya ada 3 ya. 3. Yang 2 uang logam udah kita tulis di sini. Nah, maka yang ada di sini itu adalah yang 1 uang logam. Jadi dia ada 3. 1 uang logam tadi isinya adalah angka dan gambar. Kalau sudah kayak gini gimana? Padukan angka-angka, jadinya angka gambar. Berarti angka gambar angka, gambar angka, gambar angka, sorry. Nah, sekarang yang gambar ini. Angka gambar, angka gambar, gambar angka gambar. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang dicek. Berarti ada berapa semestanya? Semestanya nih yang di dalam sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti semestanya ada 8 semestanya. Ya, semestanya ada 8. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya, carilah peluang muncul minimal 2 angka. Misalkan gitu. Nah, sekarang kita lihat minimal 2 angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang mana saja? Kita pundari sekarang. Minimal 2 angka. Ini oke ya. Oke. Minimal 2 angka. Ini dapat lagi. Ini iya. Ini tidak. Ya, kenapa? Karena dia cuma ada 1 angka ya. Ini oke. Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Sekarang ada berapa minimal 2 angka? 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya itu adalah 4. Peluangnya berarti PN itu sama dengan N per S sama dengan 4 per 8. 4 per 8 itu setengah. Ya. Jadi gitu cara menentukan semesta. Jadi kalian harus mencari semua kemungkinan yang muncul. Ya, semua kemungkinan yang muncul, yang bisa muncul dalam suatu kejadian. Nah, sekarang untuk memastikan ini, coba. Oh ya, kemarin tuh masih ada banyak kelas IPA maupun kelas IPS yang belum mengumpulkan, ya, Bapak harap kalian bisa mengumpulkannya di hari ini, ya, di pertemuan hari ini bisa dikumpulkan. Kalau misalkan ada yang merasa kemarin salah, bisa dibenarkan dan dikumpulkan bareng dengan yang ini, ya. Bapak mau mengecek pemahaman kalian untuk yang ini. Kenapa? Karena keaktifan harian kalian Bapak ambilnya dari situ, ya, dari WA itu, keaktifan harian kalian. Jadi yang diperhatikan misal yang pertama, itu peluang muncul as pada satu tumpuk kartu bridge. Nah, maksudnya kartu bridge itu apa? Kartu remi dulu, Rek. Ya, kartu remi itu yang ada asekop, apalagi
wajik sama keriting gitu loh. Ya, peluangnya muncul as pada satu tumpuk kartu bridge ya. Nah, sekarang cari semestanya ada berapa itu. Oke, tanpa joker ya. Kalau misalkan kayak gini tanpa joker. Pasti soalnya tanpa joker, nggak mungkin dengan joker. Nah, kalian cari dulu semestanya satu tumpuk kartu bridge itu ada berapa. Ya, semestanya ada berapa. Nah, kemudian yang kedua, peluang muncul apa nih? Peluang muncul ini aja apa nih, wajib ya, wajib pada satu tumpuk kartu bridge ya. Sama tanpa joker. Kalau soalnya kartu bridge pasti tanpa joker ya, jangan dikatutkan jokernya. Ketika kalian menentukan semesta, maksud Bapak, ketika menentukan semesta jangan dikatutkan jokernya, nanti enggak, kurang benar nanti. Yang ketiga, pada angka 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ya. Pada angka 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 carilah peluang A muncul genap, B muncul ganjil ya. A muncul genap, B muncul ganjil. Lalu yang terakhir, yang keempat ya, yang keempat, pada sebuah kotak ya, pada sebuah kotak ada bola merah, hijau, kuning, biru, ungu. Gini, ada 2 bola merah, 3 bola hijau, 1 bola kuning, 2 bola biru, dan 1 bola ungu. Nah, pertanyaannya carilah peluang A muncul satu bola hijau ya, dan B muncul satu bola biru. Ya, ini saja ya. Nah, nanti kalian kirimkan ke WA Bapak ya. Kirimkan ke WA Bapak ya. Misalkan tulis nama biar Bapak nggak nanya-nanya ini siapa, kelas, terus habis itu soalnya 1 gitu ya. Kalian tulis N-nya berapa, S-nya berapa, terus peluang N-nya berapa ya. Gitu. 2 juga, 3 juga, 4 juga, 5 juga. Gitu ya. Sama tugas tanggal, ini tanggal. Tugas tanggal berapa ya. Jadi tulis itu ke Bapak biar nanti nggak ketuker. Terus habis itu yang kemarin merasa ragu atau koyo aku salah deh, itu silakan WA lagi ke Bapak, nggak Bapak,
atau yang kemarin belum mengerjakan, silakan WA di hari ini, nggak apa-apa ya, silakan WA di hari ini, nggak masalah. Yang penting ngumpulkan. Kalau misalnya nggak ngumpulkan, berarti Bapak anggap kalian tidak ada aktivitas dalam pembelajaran ini, tidak ada upaya dalam pembelajaran ini ya. Sama formatnya kayak gini, cuma kalian tulis aja nanti perbaikan Mbak gitu. Nah, tapi yang tulis yang jelas, nama, kelas, tugasnya tanggal berapa, baru soalnya apa ya. Oke, gitu aja anak-anak. Nanti insya Allah kalau misalkan sudah banyak yang benar, tidak kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau masih banyak yang salah, nanti akan Bapak bahas ini di pertemuan selanjutnya, dan kita akan masuk ke pembahasan peluang yang selanjutnya ya. Semoga bahagia selalu, semoga dilancarkan dan dipermudah oleh Allah. Kita akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.